Anggale net pau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik semuanya, kita bertemu lagi di GKI Hai Kids. Nah, kita kembali mau beribadah ya hari ini. Ibu mau nyapa adik-adik semua yang menyaksikan GKI Hai Kids. Kita angkat pujian, halo halo, hello hello, ola ola. Yuk kita angkat pujian ini. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, semua bersuka ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan boleh kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dari awal ibadah sampai akhirnya nanti supaya kami boleh memuji Tuhan dengan benar dan mendengarkan firman Tuhan juga dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang Ibu mau ngajak semua adik-adik untuk jalan-jalan. Kita mau daki gunung, kita mau terbang ke luar angkasa, kita mau dayung perahu di sungai. Kita angkat pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri
di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Benar ya adik-adik, kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat. Dia selalu ada bersama dengan kita kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, Allah selalu ada beserta dengan kita. Dia mampu melakukan hal yang mustahil buat kita. Karena apa? Karena Allah memiliki kasih untuk kita. Kita angkat pujian, Allahku besar. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, kita nyanyikan pujian ini ya. Kita katakan Allah kita adalah Allah yang besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Ya, nanti boleh dibawa ketika kalian sedang berada di gereja ya. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Boleh dipersiapkan Alkitabnya ya. Sambil kita mempersiapkan hati kita mau angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di
ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di GKI Hi Kids. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Ikuti Kak Samuel berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan kali ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, ajar kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita lanjut, Kak Samuel mau sama-sama ajak adik-adik untuk membuka Alkitab adik-adik. Yuk, sama-sama kita buka dari Mazmur babnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23. Adik-adik udah ketemu di rumah? Kak Samuel tungguin ya, sekali lagi kita buka Mazmur 37 ayat yang ke-23. Oke, udah dibuka? Kalau sudah, Kak Samuel akan membacakannya untuk adik-adik. Adik-adik di rumah juga sambil dibaca ya Alkitabnya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali lagi ya Kak Samuel bacakan ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Adik-adik, sesuai dengan lagu yang tadi kita sudah sama-sama dengar dan juga firman Tuhan yang tadi sudah kita sama-sama baca dari Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kitab suci mengajarkan kita, kitab suci memberitahu kepada kita kalau Tuhan itu sudah menetapkan langkah-langkah setiap hidup orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Allah sudah merencanakan hidup kita dengan sangat baik adik-adik. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah betul, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Wah, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah merencanakan hidup Kak Samuel, hidup adik-adik di rumah, hidup papa mama adik-adik dengan baik dan indah. Mungkin nanti nih di antara adik-adik semua di rumah, Tuhan mungkin udah merencanakan untuk adik-adik ada yang mungkin jadi dokter, ada yang mungkin jadi guru, ada yang mungkin jadi menteri, jadi presiden. Itu bisa adik-adik. Tuhan mau nanti supaya adik-adik Kak Samuel juga bisa melayani Tuhan dengan cara mungkin bisa menjadi guru sekolah minggu, menjadi anggota dari kelompok paduan suara dan lain-lain. Itu semua adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi upaya kita dalam melaksanakan rencana Tuhan itu nggak mudah loh adik-adik. Ada banyak halangan yang mungkin bisa kita hadapi. Adik-adik, ingat gak cerita minggu lalu? Minggu lalu Ibu Eli bercerita
mengenai Saul yang tidak menjalankan rencana Allah dengan baik. Saul mengambil kemuliaan Allah untuk diri Saul sendiri. Allah memiliki rencana supaya Saul menjadi raja untuk membawa rakyat Israel mengenal dan juga mengasihi Tuhan dengan sungguh. Tetapi Saul malah melakukan sebaliknya. Oleh karena itu Saul harus menuai apa yang sudah Saul tabur. Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel ketika Daud masih sangat muda. Ketika itu Daud tidak langsung menjadi raja. Prosesnya begitu panjang sampai Daud bisa langsung menjadi raja. Enggak, tetapi Daud tahu adik-adik kalau Allah sudah merencanakan dirinya menjadi raja bangsa Israel. Daud tekun dan sabar menjalani kehidupannya. Sampai suatu hari Daud harus mengantarkan makanan pada kakak-kakaknya ketika sedang berperang. Di sana Daud menantang dan mengalahkan Goliat. Sehingga namanya mulai dikenal oleh Saul dan juga seluruh rakyat Israel. Daud pandai di bidang seni adik-adik. Daud pandai memainkan beberapa alat musik, mengarang lagu dan juga bernyanyi. Oleh karena itu, Daud memiliki kesempatan untuk bekerja di istana sebagai penghibur raja bila raja sedang memiliki mood yang kurang baik. Awalnya, Daud sangat disukai oleh Raja Saul. Tetapi lambat laun, raja mulai membenci Daud karena Daud tenar di kalangan rakyat dan ketenarannya melampaui Raja Saul. Saul menjadi iri. Saul membenci Daud dan ingin membunuhnya. Kehidupan Daud berubah ketika Daud melarikan diri dari istana dan keluarganya. Ia menjadi seorang pelarian. Perubahan kehidupannya itu membentuk dia menjadi seorang yang kuat dan tahu banyak tentang daerah-daerah serta penduduk Israel. Daud berpindah. Ia tinggal dari satu gua ke gua yang lain. Teman-temannya adalah para preman. Orang-orang yang kasar yang pandai berkelahi. Tidak mudah ya adik-adik mewujudkan rencana Allah. Daud tahu Allah merencanakan dirinya sebagai raja Israel. Tetapi untuk menjadi raja, Daud harus melewati kehidupan yang susah dan menderita. Sekitar 17 tahun kemudian sejak ia diurapi, Daud akhirnya menggantikan Saul menjadi raja. Ketika Daud mendengar kabar Saul dan anak-anaknya mati, hatinya sedih. Apalagi sahabatnya Yonatan juga wafat. Daud memegang janjinya adik-adik. Daud mencari keluarga Yonatan yang tersisa dan ia memelihara keluarga Yonatan seperti keluarganya sendiri. Daud pergi ke kota Hebron, wilayah Yehuda, dan di sana ia diangkat menjadi raja Israel. Daud berumur 30 tahun ketika diangkat menjadi raja. Awalnya ia menjadi raja di Hebron selama 7 tahun 6 bulan, lalu wilayah kekuasaannya semakin luas. Lalu ia kemudian memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel dan Yehuda selama 33 tahun. Adik-adik, kitab suci adik-adik masih ada di depan adik-adik kan? Yuk sama-sama kita ambil lagi. Kita mau buka ayat hafalan kita hari ini. Dari Mazmur babnya yang ke-37 ayatnya yang ke-23. Sudah? Kalau sudah, Kak Samuel akan bacakan sekali untuk adik-adik. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, sekarang kita tutup Alkitab kita. Adik-adik ikuti Kak Samuel ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sudah hafal? Oke, nah adik-adik, Tuhan sudah menetapkan jalan-jalan kehidupan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Rencana Tuhan itu selalu indah bagi orang-orang yang menyembah Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita menjalani rencana itu tentu tidak mudah. Ada rintangan yang perlu kita alami. Daud
Dari dia diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, sampai Daud benar-benar bertakhta menjadi raja, itu memerlukan waktu yang panjang dan juga Daud mengalami perjalanan hidup yang sulit adik-adik. Prosesnya terjadi selama 17 tahun. Waktu yang panjang bukan? Bahkan setelah menjadi raja pun, Daud membutuhkan waktu 40 tahun sampai Daud bisa sepenuhnya menguasai seluruh wilayah Israel. Tuhan sudah menetapkan Daud untuk menjadi raja atas Israel. Bagi Daud, mewujudkan rencana Tuhan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, puluhan tahun, dengan segala kesulitannya dan juga penderitaan yang perlu untuk Daud alami. Tetapi di tengah penderitaannya, di tengah prosesnya, Daud tetap teguh. Daud tetap percaya kalau Tuhan menyertai Daud. Adik-adik, Tuhan mempunyai rencana yang indah dan baik untuk adik-adik, untuk teman-teman adik-adik, dan untuk semua orang. Yuk, Kak Samuel mau ajak adik-adik supaya kita bisa belajar dari Daud. Kita bisa seperti Daud yang terus giat dan terus teguh menjalankan tugas-tugas kita sampai rencana Tuhan atas diri kita berhasil untuk kita peroleh. Oke? Oke. Nah adik-adik, untuk menutup GKI High Kids kita, yuk sama-sama kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita, kembali kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, bantu kami, beri kami kekuatan supaya kami dalam hidup kami boleh mempunyai kekuatan untuk menjalani rencana yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya pada akhirnya kami boleh menyatakan rencana Tuhan dalam hidup kami dan hasilnya boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersekolah minggu secara online pada hari ini. Bantu kami ya Tuhan jika sekiranya kami berhalangan untuk hadir. Bantulah kami supaya kami boleh hadir ke sekolah minggu secara offline di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selesai sudah GKI High Kids kita. Sampai jumpa di minggu depan. Salam GKI High Kids.